Halo, selamat pagi adik-adik. Kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu. Walaupun kita cuma ibadah secara online, tapi kita percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Ada di sini, ada di rumah kalian masing-masing. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Tuhan Yesus, kalau kami boleh datang memuji, memuliakan nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap lebih lagi bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kakak yakin dan percaya kita semua adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Yesus. Dan Yesus itu adalah pokok kita, pokok dan kitalah carangnya. Kita angkat pujian ini, Yesus pokok dan kitalah carangnya. Tinggallah di dalamnya.
berarti Tuhan Yesus cinta kita semua. Sekarang kita mau angkat pujian lagi. Big or small, short and tall. Saatnya kita mau dengar cerita firman Tuhan. Kita angkat pujian, jadikan aku terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah, bahkan di mana saja yang menerangi kegelapan dunia. Bagi
akan bawa kita dalam doa. Semuanya lipat tangan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami dapat memuji, menyembah nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Pakai guru kami untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo, puji Tuhan, senang sekali ya pagi ini ketemu lagi. Kita sama-sama siapkan hati untuk belajar firman Tuhan. Nah, pagi ini Oma mau cerita tentang Yesus ketika masih kecil ya. Jadi Yesus hari Natal kita peringati ya, lahir ke dunia sebagai seorang bayi ya, lahir ditaruh di atas palungan ya. Dan Tuhan Yesus juga mengalami proses seperti kita semua ya. Tidak langsung jalan gede, tidak ya. Tapi melalui proses sedikit demi sedikit seperti anak-anak ya. Jadi Yesus ketika masih kecil dia tinggal bersama-sama dengan Ibu Maria dan Bapak Yusuf di kota Nazaret ya. Dan Yesus juga sama seperti anak-anak semua ya, belajar jalan, belajar berlari ya, kemudian membantu mama, papa, sama seperti anak-anak. Tapi coba kita lihat pada kisah ini Yesus sudah berumur 12 tahun ya. Jadi kalau anak-anak sekarang umur 12 tahun itu kira-kira kelas 6 atau kelas 5 SD ya. Atau ada yang lebih cepat lagi kelas 1 SMP ya. Nah kira-kira sebesar itu Yesus. Nah hari itu mereka bertiga, Maria, Bapak Yusuf dan Yesus pergi ke Yerusalem ya. Sebab di sana ada perayaan Paskah ya. Dan mereka bersama-sama merayakannya pergi ke Yerusalem ya. Dan tentu saja perjalanan itu harus mereka lakukan dengan berjalan kaki ya. Tidak seperti sekarang tentu. Berjalan kaki rame-rame ya, sama-sama ya. Nah, anak-anak sampai di Yerusalem, mereka mengikuti acara itu, perayaan Paskah itu dengan baik, dan tiba saatnya mereka sekarang pulang ya ke rumah mereka di Nazaret. Nah, anak-anak, Yesus waktu itu berumur 12 tahun. Dan karena Bapak Yusuf dan Ibu Maria terlalu asik ya, bertemu dengan banyak teman, banyak keluarga, mereka ngomong-ngomong, ngobrol, mereka sampai tidak sadar bahwa Yesus yang masih berumur 12 tahun itu tertinggal ya, tidak bersama-sama dengan mereka di dalam perjalanan pulang ya. Nah, setelah mereka berjalan sehari perjalanan, mereka baru sadar, loh Yesus di mana? Nggak ada di tengah-tengah mereka. Nah, mereka mulai panggil-panggil Yesus, Yesus, ya, tapi tidak ada, ya. Mereka mulai bertanya-tanya kepada orang-orang yang bertemu dengan mereka. Kamu lihat anakku, ya? Nggak ada. Kamu lihat anak saya, ya? Umur 12 tahun, tapi mereka pun juga nggak tahu. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan tentu sebagai orang tua, mama, papa, Yusuf dan Maria pun juga sangat bingung ya, kemana mereka harus cari.
Dan akhirnya ya, mereka yang sudah mengadakan perjalanan 1 hari jalan, mereka sekarang harus balik lagi ke mana? Ke Yerusalem, ya, ke Bait Allah. Dan anak-anak, ternyata benar sekali ya, mereka sampai di Bait Allah, mereka mulai masuk dan cari ya, apakah Yesus ada di situ ya. Dan benar anak-anak, setelah mereka masuk ke Bait Allah dan mereka mulai melihat ke sana ke sini, dan ternyata ada satu hal pandangan yang membuat mereka terkejut sekali. Kenapa anak-anak? Setelah mereka kembali ke Bait Allah, mereka menemukan Yesus itu ada di dalam Bait Allah. Ngapain Yesus di Bait Allah? Apa tidur ya? Apakah Yesus lagi main-main lari-lari di Bait Allah? Ternyata tidak ya. Yesus ada di Bait Allah sedang bertanya jawab dengan ahli-ahli Taurat yang adalah orang-orang yang sudah tua ya, yang sudah berumur. Dan anehnya Yesus yang berumur 12 tahun dapat memberi jawaban kepada orang-orang tua itu dengan baik. Bahkan Tuhan Yesus itu dapat menjelaskan dengan jelas apa yang mereka tanyakan. Anak-anak, Ibu Maria dan Bapak Yusuf melihat dari, ternyata anak kita yang namanya Yesus itu adalah anak yang pinter ya, penuh hikmat ya, bukan anak yang nakal, yang suka mengganggu, yang suka bertengkar ya, yang suka usil. Ternyata Yesus itu adalah anak yang pintar ya. Dia dapat bertanya jawab dengan orang-orang tua yang lebih berpengalaman. Wah, mereka cuma terkejut, luar biasa. Nah, anak-anak sekalian, jadi Yesus ketika masih anak-anak seperti kalian adalah anak yang pinter. Coba Oma mau tanya, siapa yang mau jadi anak yang pinter? Wah, semua tentu mau ya, menjadi anak yang pinter, penuh hikmat Tuhan ya. Semua tentu mau seperti Yesus ya, bukan anak yang nakal ya, yang menjengkelkan, menyusahkan orang tua, tetapi anak yang dengar-dengaran, taat dan penuh hikmat Allah ya, anak yang pintar. Nah, anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, itu Yesus ketika berumur 12 tahun. Nah, sekarang tentu kita juga berkata, Tuhan Yesus, ayo aku juga mau jadi anak yang pintar seperti Tuhan Yesus. Mau? Ya, semuanya tentu mau. Nah, bagaimana bisa pintar? Harus belajar ya. Ini anak-anak baru saja masuk sekolah kan, meskipun secara online ya. Anak-anak baru saja setelah libur panjang, anak-anak sekarang mulai belajar lagi. Harus semangat ya. Harus semangat, tidak boleh males-males ya. Jadi kalau mama banguni, ayo online, ayo cepet. Nah, bangun, jangan enak tidur ya. Gimana mau jadi anak yang pinter kalau tidak mau belajar ya. Kalau mamanya bilang ayo belajar, diulang tadi pelajarannya dari sekolah ya. Gimana ya. Kalian harus bersemangat supaya anak-anak jadi anak yang pinter. Kalau anak-anak semangat belajar, rajin, sungguh-sungguh belajar, anak-anak pasti punya masa depan yang baik ya. Seperti Yesus ketika masih kecil dia pintar. Dia rajin membantu papa mamanya, Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Dia anak yang dengar-dengaran. Nah, Allah memberikan masa depan yang baik ya. Yesus menjadi orang yang besar, dimuliakan dan ditinggikan oleh Allah. Nah, anak-anak pun kalau sedari kecil anak-anak rajin belajar, belajar apa saja ya. Di rumah anak-anak belajar pelajaran sekolah online ya. Anak-anak mengikuti sekolah minggu ya, belajar firman Tuhan ya, belajar untuk berdoa, belajar untuk memuji Tuhan, belajar membantu mama dan papa di rumah. Anak-anak pasti jadi anak yang hebat ya. Mau ya? Semua jadi anak yang hebat.
anak yang penuh hikmat. Karena Tuhan Yesus sendiri adalah Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang pinter, ya, Tuhan Yesus yang taat, Tuhan Yesus yang selalu dengar-dengaran, ya, menjadi berkat. Nah, kita pun juga anak-anak Tuhan harus jadi anak-anak yang dapat jadi berkat. Puji Tuhan. Ayo yang sudah bisa buka Alkitab. Ayo dibuka dalam kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-52. Oma baca ya. Semua membaca. Injil Lukas pasal 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia, ya. Yesus bertambah besar, bertambah hikmatnya, bertambah besarnya dan semakin dikasihi Allah dan dikasihi manusia. Jadi berkat, ya. Puji Tuhan. Biar pagi hari ini anak-anak ayo semangat ya, belajar dengan baik. Pasti kalian menjadi anak-anak yang sukses, diberkati Tuhan, dikasihi Allah, dikasihi manusia. Puji Tuhan. Ayo, Yesus yang termanis bagi jiwaku. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya sudah mendengar firman Tuhan. Saya belajar seperti Yesus 12 tahun menjadi anak yang penuh hikmat, anak yang taat dan menjadi berkat. Saya juga mau menjadi anak-anak yang penuh hikmat, taat
dan jadi berkat. Bertambah besar, semakin dikasihi Allah dan dikasihi manusia. Terima kasih Yesus. Saya berjanji di tahun yang baru ini saya mau lebih rajin belajar. Saya mau lebih rajin beribadah, dengar firman Tuhan, memuji Tuhan, menghafal firman Tuhan. Saya percaya masa depan yang baik Tuhan sediakan bagi saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Papa dan Mama, kakak adik, teman-teman semua. Berkati negara dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi ini. Kami bersuka cita sebab Yesus selalu beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Semangat. Semangat belajar. Semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai minggu yang akan datang.